Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat anugerah sehat dari beliau kita bisa berkumpul di sini untuk acara diseminasi yang akan dia lakukan. Yang pertama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Semarang dan yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan Dewan Guru serta staf tata usaha. Perkenalkan, nama saya Nikoma Angelia Artayani, saya calon guru penggerak angkatan 8. Nah, hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif, khususnya di SD Negeri Semarang. Adapun beberapa materi yang akan saya diseminasikan hari ini, yang pertama yaitu 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu Dewan Guru, sekarang banyak sekali ya kita dengar profil pelajar Pancasila atau P3 ya, yang sudah semarak didengung-dengungkan pada saat ini ya, karena kita masuk pada kurikulum merdeka ya. Nah, jadi profil pelajar Pancasila harus kita terapkan pada sekolah kita yang memasuki kurikulum merdeka ya Pak Ibu. Nah, adapun 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita wajib atau harus menerapkan profil pelajar Pancasila pada pembelajaran kita di kelas. Walaupun saat ini kita masih menggunakan K13, setidaknya dalam pelajaran kita selipkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, disiplin itu lebih kepada peraturan yang memaksa ya. Kalau kita di sekolah sering kita membicarakan tentang disiplin. Nah, selama ini disiplin itu seperti peraturan yang sifatnya memaksa, Bapak Ibu. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Nah, Diana Goshen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, dalam kita menerapkan disiplin pada siswa, itu seharusnya berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, bukan dari motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Misalnya, kita mendisiplinkan siswa dengan siswa harus datang pagi ya ke sekolah, tidak boleh terlambat datang, nanti anak-anak akan dihukum. Nah, sehingga anak-anak akan pagi datang ke sekolah karena takut akan hukuman. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik dari siswa, bukan merupakan motivasi intrinsik. Dia sadar akan dirinya untuk datang pagi ke sekolah karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, itu merupakan motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Nah, dalam disiplin atau peraturan itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Nah sekarang kita lebih sering menerapkan selama ini di sekolah itu lebih ke hukuman kepada siswa. Namun saat ini kita tidak boleh menerapkan itu Bapak Ibu ya. Kita lebih ke restitusi. Nah sekarang hukuman, apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi dan restitusi? Hukuman yang pertama, sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Kemudian untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Ya, kalau hukuman itu sistemnya dia kita memberikan dia seperti bagaimana agar dia merasa takut. Ya, seperti ada sifat mengancam Bapak Ibu. Ya, kalau konsekuensi itu kita harus memonitoring atau mengawasi, mendampingi anak-anak secara terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan bagi seorang siswa. Dan untuk restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, apapun yang dia lakukan, dia bisa bertanggung jawab Bapak Ibu. Ya, tanpa kita harus kamu sudah bersalah, kamu harus begini. Ya, tapi di sini murid belajar untuk bertanggung jawab. Kalau saya melakukan ini, berarti ini konsekuensi yang harus saya terima. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mendorong menyalahkan diri, ya itu untuk hukuman. Kemudian untuk konsekuensi mendorong kepatuhan, ya. Sedangkan untuk restitusi anak mendorong disiplin positif, ya. Kemudian selanjutnya untuk hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian untuk konsekuensi anak belajar taat peraturan. Sedangkan untuk restitusi anak belajar memecahkan masalah. Kemudian selanjutnya untuk hukuman dibuat oleh guru. Sedangkan untuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Ya, itu konsekuensi sama dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk restitusi dibuat oleh murid. Kemudian yang terakhir mencoba mengkontrol anak dengan penguatan negatif, ya itu untuk hukuman. Seperti yang saya bilang sifatnya lebih mengancam dia ya. Kemudian untuk konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan untuk restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tindakan guru dan ada hukuman atau konsekuensi. Baiklah kita hubungkan Bapak Ibu dengan hukuman, dengan konsekuensi dan dengan restitusi tadi. Ya, nah menurut Bapak Ibu, yang pertama tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi atau sebuah restitusi? Silakan Bapak Ibu. Ya, termasuk hukuman. Ya, hukuman katanya, lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, Nike, hukuman atau konsekuensi apa restitusi? Menurut? Hukuman. Iya, hukuman katanya, Lanjut yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Bapak Ibu? Konsekuensi, ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya. Kemudian selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tapi konsekuensi, ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Sekarang kita lihat ya pada slide berikutnya, benar apa tidak apa yang Ibu Bapak sampaikan tadi ya. Nah, yang pertama itu termasuk konsekuensi, ya.
Kemudian yang kedua itu merupakan hukuman. Yang ketiga konsekuensi. Yang keempat hukuman, ya push up itu hukuman. Yang bersifat fisik ya Bapak Ibu, kalau bersifat fisik itu berarti hukuman ya. Kemudian selanjutnya konsekuensi, selanjutnya hukuman, dan murid diminta bertelanjang kaki itu termasuk juga hukuman ya. Nah, lanjut ke materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia ya. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Itu motivasi yang pertama, ini motivasi yang terendah Bapak Ibu ya. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Itu motivasi yang terendah. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Nah, selanjutnya ada dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Oke? Nah, motivasi perilaku manusia di sini menurut Diana Gosen itu menyatakan 3 motivasi perilaku manusia itu berhubungan dengan dihukum oleh penghargaan, Pak Ibu ya. Misalnya kita sebagai seorang guru, ya, kita harus datang pagi. Itu kita harus datang pagi agar kita memberikan contoh kepada siswa, atau agar kita karena kita merasa takut dengan kepala sekolah, atau karena ada faktor lain. Ya Bapak Ibu, seperti ini kita dihukum oleh penghargaan. Masa kita berulang kali, misalnya seperti kita menjanjikan hadiah kepada anak-anak yang agar berperilaku bertanggung jawab, misalnya dalam kelas. Di dalam kelas Bapak Ibu, anak-anak, Ibu akan berikan anak-anak hadiah kalau anak-anak bisa mendapat nilai yang baik, atau misalnya anak-anak bisa mendapatkan peringkat 1, 2, 3, Ibu akan berikan anak-anak hadiah. Nah, itu merupakan itu seperti anak-anak dihukum oleh penghargaan. Jadi ada sifatnya dia melakukan itu karena ada iming-iming, seperti itu Bapak Ibu. Bukan memang dari motivasinya anak-anak untuk dia memperoleh sesuatu yang memang. Nah, kemudian Alficon, ya, punishment by reward 1993, wawancara LCD Annual Press Conference Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya Bapak Ibu. Nah, teori Alficon mengenai penghargaan. Penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Ya. Kemudian penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Maksudnya seperti apa ya Bapak Ibu ya? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Maksudnya seperti
kita tidak wajib untuk menampilkan ranking pada raport siswa, ya Bapak Ibu, karena kalau kita misalnya menampilkan ranking 1, 2, 3, nah peringkat keempat itu akan merasa terhukum Bapak Ibu, seperti itu ya. Padahal loh nilai saya lagi sedikit, kenapa saya tidak mendapat penghargaan sama seperti peringkat 1, 2, 3. Ya, itu yang akan dirasakan oleh anak-anak Bapak Ibu. Nah, kenapa? Maka dari itu guru jangan menampilkan peringkat pada siswa. Karena walaupun misalnya kita menampilkan peringkat 1 sampai 10, peringkat 11 juga akan merasa terhukum Bapak Ibu. Seperti itu nanti dia. Ya. Kenapa sih saya kok tidak mendapat penghargaan? Saya loh nilainya lagi sedikit dari yang peringkat 10. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, ya. Nah, materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya Bapak Ibu, yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya kita perlu sandang, pangan, dan papan untuk bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan penguasaan. Ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan kesenangan. Nah Bapak Ibu, siswa kita juga mempunyai kebutuhan dasar manusia seperti apa yang Tiang sampaikan di sini ya, kebutuhan akan kasih sayang, kebebasan dan sebagainya. Okay? Nah, contoh kasus kebutuhan dasar manusia, ya Bapak Ibu silakan. Di sini ada Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah Bapak Ibu, tentu saja dari kasus ini ada kebutuhan dasar. Kenapa siswa tersebut melakukan hal tersebut? Ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada siswa tersebut jika Bapak Ibu mengalami kasus seperti pada contoh saya ini? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, di sini dia menghadapi ulah salah satu muridnya yang telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, oke. Bapak Ibu ada pendapat? Kebutuhan apa kira-kira? Oke, mungkin sedikit nih. Di sini kan setiap anak mungkin ada masalah, mungkin sini sebagai seorang guru menanyakan terlebih dahulu kepada anak tersebut, mencari tahu apa permasalahan yang dia hadapi. Kemudian kalau dari anak itu tidak memberikan apa alasan melakukan hal tersebut, maka kita akan merendah kembali menanyakan kepada orang tua siswa tersebut, mencari latar belakang siswa tersebut, kemudian mencari tahu dari orang tua anak tersebut. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Ibu. Itu menurut Ibu Ketut, ya. Baik, berarti ada salah satu kebutuhan dasar yang belum bisa dipenuhi oleh anak tersebut. Nah, kira-kira dari kebutuhan tadi yang telah Tiang sampaikan ya, menurut Bapak Ibu, mana dia ya? Nah, kebutuhan
kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak tersebut. Dia sering merampas makanan temannya, ya. Mungkin dia untuk bertahan hidup, ya, untuk bertahan hidup. Mungkin Bapak Ibu ada pendapat lain selain kebutuhan hidup? Ada? Iya, ya, itu menurut Bapak Ibu itu kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Iya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ada contoh kasus lagi ya. Nah, Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Pak Ibu, ada pendapat? Katanya dia benci pada salah satu gurunya, Ibu Rani. Dia mengadu pada orang tuanya, ya. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini? Nah, kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada Dinda, Bapak Ibu? Ada pendapat? Kebutuhan akan kebebasan. Ya, kebutuhan akan kebebasan menurut Pak Kade ya. Nggih. Kenapa Pak Kade bilang itu adalah kebutuhan akan kebebasan? Ya. Karena mungkin menurut Bapak dia bosan ya. Mungkin bosan muridnya, gurunya itu aja, galak lagi. Ya enggak? Iya, murid akan merasa bosan. Saya nggak bisa loh diajarin sama Ibu Rani. Dia galak, saya ingin guru yang lain. Ya, itu yang dirasakan oleh siswa ini. Dia kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kebutuhan akan kebebasan. Dia mau guru siapa yang ingin dia ingin mengajar di kelas itu, ya. Itu kebutuhan yang belum terpenuhi dari anak ini, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, ya. Jawabannya yang pertama, ya. Kemudian Bapak Ibu guru menyapa aku hari ini padahal aku pakai. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan penguasaan. Nah, kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Ini adalah materi selanjutnya Bapak Ibu, yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi yang pertama itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ini adalah merupakan posisi kontrol restitusi dari Bapak Ibu sendiri, ya. Nah, posisi kontrol Bapak Ibu di sekolah itu misalnya ada sebagai penghukum, ya, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada teman, dan pemantau juga manajer. Nah, ketika Bapak Ibu dihadapkan pada suatu permasalahan, ya, siswa yang melakukan kesalahan misalnya, nah, posisi kontrol Bapak Ibu di sini sebagai apa? Ya, itulah di sini Bapak Ibu, ya. Nah, di sini yang pertama penghukum, ya. Yang guru perbuat di sana adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, sedangkan pembuat orang merasa bersalah yang dilakukan seorang guru adalah berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Ya, itu yang dilakukan seorang guru jika dia sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, sebagai teman, posisi sebagai teman, di sini dia membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, nah, posisi sebagai pemantau, Bapak Ibu akan melakukan menghitung dan mengukur. Ya, dan posisi sebagai manajer, Bapak Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, posisi sebagai manajer itulah yang seharusnya
Bapak Ibu lakukan, karena di sekolah Bapak Ibu lah yang pegang kendali atas seorang siswa. Ya, Bapak Ibu harus bisa menempatkan diri sebagai posisi manajer. Ya, kemudian apa yang guru katakan? Ya, yang pertama, sebagai penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Ya, itu yang akan dilakukan jika posisinya sebagai seorang penghukum. Kemudian jika sebagai pembuat orang merasa bersalah, dia akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Ya, itu yang akan dikatakan, sehingga murid akan merasa bersalah jika bapak ibu mengatakan hal seperti itu. Dia akan merasa kecewa, oh saya salah loh. Dia akan merasa kecewa. Ya, nah kemudian posisi sebagai teman, ibu bapak akan berkata, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu untuk bereskan. Ya, lakukan. Ibu bapak akan berkata, lakukan untuk saya. Ya, kemudian posisi sebagai pemantau, bapak ibu akan berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Ya, itu posisi sebagai pemantau bapak ibu, yang memantau apa sih, kenapa sih siswanya berbuat seperti itu. Ya, kita di sini posisinya sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, bapak ibu akan berkata, apa yang kita yakini. Ya, apa kamu meyakini hal tersebut. Ya, nah misalnya seperti bapak ibu sudah membuat keyakinan di kelas, ketika siswa melakukan kesalahan, bapak ibu bisa bertanya, apa kamu meyakini dari apa yang sudah kamu perbuat? Ya, dengan seperti itu siswa tentu saja akan merasa bersalah bapak ibu. Tapi kita menempatkan posisi kita sebagai seorang manajer tanpa langsung kita harus mengejar siswa tersebut. Kemudian kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Pasti bapak ibu akan menyampaikan, bisa nggak kamu memperbaiki setelah kamu sadar apa yang kamu lakukan? Bisa nggak kamu memperbaiki? Ya, seperti itu. Kemudian jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Ya, dia akan menjawab nanti bapak ibu sesuai dengan apa kesalahan apa yang saya lakukan. Ya, kemudian hasilnya. Untuk hasil, kalau posisi bapak ibu sebagai penghukum, hasilnya memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Itu untuk hasilnya. Kalau posisi bapak ibu sebagai penghukum, ya pasti siswa akan merasa dendam bapak ibu. Kemudian akan menjadi sosok siswa yang pemberontak. Ya, nah kalau bapak ibu posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Itu hasil yang akan nanti bapak ibu dapat dari siswa tersebut jika bapak ibu memposisikan sebagai merasa bersalah. Sedangkan jika sebagai seorang teman membuat hasilnya akan ketergantungan. Ya, siswa akan ketergantungan. Kemudian jika posisi bapak ibu sebagai pemantau, hasilnya nanti akan menyesuaikan dan bisa diawasi. Ya, siswa tersebut pasti akan bisa diawasi ke depannya bapak ibu jika posisi kita sebagai seorang pemantau. Ya, kemudian posisi sebagai seorang manajer, hasilnya nanti menguatkan watak dan karakter sebagai seorang siswa. Ya, berarti di sini kita sebagai seorang guru wajib menempatkan posisi kita sebagai seorang manajer. Kita tentu saja akan membentuk karakter seorang siswa. Ya, itu bapak ibu. Nah, di sini ada beberapa pernyataan atau kalimat ya. Siapa yang pernyataan kalimat, kemudian siapa yang mengatakan. Yang pertama di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan bapak ibu? Siapa? Guru. Ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa bapak ibu? Iya, guru juga. Kemudian yang ketiga, ayolah melakukan demi saya. Guru juga. Iya.
Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ya, kemudian kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Guru juga. Oke. Kemudian ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Siapa Bapak Ibu? Guru? Oke. Lanjut. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Guru. Kemudian yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Iya, guru. Oke. Iya. Oke, yang pertama pembuat siapa yang mengatakan itu adalah pembuat merasa bersalah. Ya. Itu kita kaitkan dengan yang tadi posisi kita Bapak Ibu ya. Yang pertama saya kecewa sekali dengan kamu. Tentu saja yang mengucapkan adalah pembuat merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Tentu saja murid akan merasa bersalah. Jadi di sini posisinya adalah pembuat merasa bersalah. Nah yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Ya, posisi penghukum. Okay. Kemudian yang kedua, ayolah lakukan demi saya. Ya, di sini Bapak Ibu memposisikan diri sebagai teman, ya. Nah ini sebaiknya tidak dilakukan Bapak Ibu, okay? Akan membuat siswa merasa ketergantungan pada kita ya, sehingga kita kurang membentuk karakter siswa di sini, okay, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya posisinya di sini yang berbicara adalah manajer, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir. Ya, penghukum, ya. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Itu sebagai pemantau. Kemudian berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu itu pembuat merasa bersalah, ya. Kemudian ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Nah itu juga teman ya. Kemudian kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Itu sebagai penghukum ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Itu ke manajer, lebih ke manajer ya Bapak Ibu ya. Nah materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal ya Bapak Ibu. Pernyataan-pernyataan universal itu misalnya yang berkaitan seperti peraturan-peraturan yang sudah Bapak Ibu buat di kelas ya. Itu. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Keyakinan-keyakinan atau aturan-aturan yang Bapak Ibu buat pasti mengarah ke hal-hal yang positif. Okay. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya Bapak Ibu. Nah dalam penyusunan keyakinan kelas sebaiknya Bapak Ibu tidak usah membuat seperti peraturan-peraturan yang sudah kita buat di kelas sebelumnya ya. Itu cukup singkat saja Bapak Ibu ya. Misalnya kata kunci kebersihan. Kemudian apa yang harus diyakini oleh siswa ya, menjaga kebersihan kelas seperti itu misalnya, sehingga mudah dipahami atau diingat oleh siswa ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Tentu saja keyakinan kelas harus diterapkan dulu oleh warga kelasnya okay? Kemudian terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ya. Nah pembentukan keyakinan kelas itu dibentuk oleh siswa dan guru Bapak Ibu ya. Itu berasal dari ide siswa ya. Apa yang akan menjadi keyakinan mereka, itulah yang akan mereka
tuangkan yang akan menjadi curah pendapat bagi siswa. Oke? Nah, ini prosedur keyakinan kelas yang sudah saya buat Bapak Ibu, oke? Ini siswa sedang menyusun keyakinan kelas dari siswa sendiri, apa yang harus mereka yakini agar mudah mereka taati Bapak Ibu. Nah, ini prosedur pembentukannya juga. Nah, siswa di sini menempel ya, memasang pada dinding yang sering mereka lihat ya. Seperti contoh saya sudah menempelnya di depan kelas sehingga bisa diperhatikan dan dilihat oleh siswa secara kontinu sehingga mereka akan ingat ya apa sih yang harus saya yakini. Nah, ini kembali prosedur pembentukan kelas juga, keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nah, di sini siswa wajib menandatangani ya, semua siswa menandatangani dari keyakinan yang sudah mereka buat Bapak Ibu ya. Nah, ini juga prosedurnya ya, dari awal mereka meyakini, mereka tempel dulu beberapa kata yang mereka yakini, apa sih yang mereka yakini, mereka tempel, kemudian mereka merangkumnya. Oke. Nah, yang sekarang materi selanjutnya adalah restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goshen 2004. Okay? Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Okay? Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang keenam, restitusi menguatkan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada solusi. Ya, nah itu Bapak Ibu dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik, kita biasanya mengadakan atau melaksanakan restitusi pada siswa tersebut ya. Inilah ciri-ciri dari restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu terapkan. Nah, ini juga sudah yang terapkan pada siswa di kelas. Misalnya siswa di kelas melakukan kesalahan ya, saya sudah menerapkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama memvalidasi tindakannya yang salah ya, kemudian menanyakan keyakinannya, kemudian menstabilkan identitas siswa tersebut ya. Nah, untuk validasi tindakan yang salah itu tentunya siswa punya alasan mengapa mereka melakukan itu ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, seperti itu Bapak Ibu nih, ketika Bapak Ibu nanti menyelesaikan sebuah permasalahan, Bapak Ibu bisa menggunakan segitiga restitusi ini ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu pertanyaan Bapak Ibu nanti kepada seorang siswa. Nah, di sana kita tidak boleh mengejudge kamu sudah meraih begini, kamu sudah salah begini. Nah, itu kurang tepat kita terapkan pada siswa Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita bisa menerapkan seperti ini sehingga nanti siswa akan menyadari sendiri kesalahan siswa tersebut. Nah, kemudian untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Siapapun pasti pernah, apalagi siswa kita yang masih kecil ya Bapak Ibu ya. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita bisa menstabilkan identitas siswa dengan Bapak Ibu mengatakan hal seperti ini kepada siswa ya. Nah, jadi mungkin nanti dengan kita menerapkan segitiga restitusi akan membentuk karakter peserta didik Bapak Ibu ya. Nah, praktek segitiga restitusi kasus satu yang pernah saya alami Bapak Ibu ya. Nah, di sini Prema tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosi ya. Itu waktu ini kasus yang pernah saya alami Bapak Ibu ya. Nah, di sana saya bertanya
kenapa dia melakukan kesalahan itu, dan dia menjelaskan kenapa dia melakukan itu. Nah, di sana saya hanya ingin menstabilkan identitas siswa di sana dengan dia tidak usah melakukan kekerasan, ya, sampai dia membentak misalnya, sampai dia menggebrak meja, ya, itu tidak usah dilakukan, ya. Kemudian konsekuensinya seperti apa, pertanggungjawaban siswa itu seperti apa yang dia lakukan. Kemudian dia menyadari kesalahannya itu sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan dan mencari jalan keluarnya nanti seperti apa. Nah, keyakinan kelas yang dia langgar di sini adalah keyakinan saling menghormati antar teman, ya. Berarti dia tidak keyakinan kelas itu yang dia langgar, ya. Dia tidak menghormati teman lain, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada kasus 2 yang pernah juga saya temukan di kelas, yaitu Ariska sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal, ya Bapak Ibu, ya. Nah, di sini saya juga melakukan segitiga restitusi pada siswa tersebut, ya, sama seperti langkah saya yang pertama, bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi pada anak tersebut, ya, sehingga muncullah solusi dari permasalahan yang atau kasus yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, mungkin sekian diseminasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ke depannya, Bapak Ibu. Cukup sekian materi-materi yang bisa saya paparkan hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu hari ini untuk ikut kegiatan diseminasi. Terima kasih Bapak Ibu. Yang tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.